Jarum jam nubuat yang seolah berhenti selama hampir 2 milenium tiba-tiba berdetak kembali. Israel kembali ke tanahnya. Pohon ara itu mulai bertunas kembali persis seperti yang Yesus pernah sampaikan di atas Bukit Zaitun 2000 tahun yang lampau. Dunia terus berubah, konflik terus terjadi, tetapi ada satu bangsa yang selalu menjadi pusat perhatian dunia, Israel. Apakah ini bagian dari nubuat akhir zaman dalam Alkitab? Mari kita pelajari firman Tuhan bersama Pendeta Rubin Andi Abraham. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Israel, Jam Nubuat Akhir Zaman. Kita akan baca Matius 24 ayat 32 sampai 33. Ini perkataan Yesus yang berbunyi, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu." Amin. Saudara sekalian, kita sedang ada di akhir zaman dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Tetapi waktu tepatnya kita tidak tahu. Karena dalam Matius 24 ayat 36 Yesus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Karena itu kita tidak boleh menjadi tim perencana kedatangan Tuhan, kita harus menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Namun kita harus membaca tanda zaman dan berjaga-jaga karena kedatangannya sudah di ambang pintu. Nah saudara, di tengah dunia yang seolah-olah sedang berlari menuju kekacauan dengan konflik, krisis ekonomi, pergeseran moral, apakah Tuhan masih memegang kendali? Apakah ada sebuah alat ukur yang bisa memberitahu kita sekarang jam berapa dalam jadwal rencana Allah itu? Kita akan membahas sebuah keajaiban atau anomali yang seringkali diabaikan oleh buku sejarah sekuler, namun menjadi pusat dari kitab suci kita. Sebuah bangsa yang pernah mati selama 1900 tahun, artinya tercerai-berai ke seluruh dunia, tanpa tanah air, tanpa tentara, tanpa bahasa yang hidup. Secara logika sejarah, bangsa itu seharusnya sudah punah dan terkubur bersama dengan bangsa Filistin atau bangsa-bangsa kuno yang lain yang ada di tanah Kanaan misalnya. Namun pada tanggal 14 Mei 1948 dunia terhenyak. Jarum jam nubuat yang seolah berhenti selama hampir 2 milenium tiba-tiba berdetak kembali. Israel kembali ke tanahnya. Pohon ara itu mulai bertunas kembali persis seperti yang Yesus pernah sampaikan di atas Bukit Zaitun 2000 tahun yang lampau. Nah, jika Israel adalah jamnya Allah, maka kembalinya mereka bukan sekedar peristiwa politik, melainkan pengumuman raksasa dari langit bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Nah, firman Tuhan pada hari ini bukan untuk mengajak kita terjebak dalam politik kebencian atau pemujaan berlebihan dan buta terhadap sebuah bangsa. Tetapi untuk memahami mengapa bangsa sekecil itu begitu dibenci oleh bangsa yang lain. Apakah kita harus setuju dengan setiap tindakan mereka? Dan yang terpenting, apa hubungannya pertumbuhan rohani kita dengan memahami jam Allah ini? Apakah kita sedang hidup di menit-menit terakhir sebelum kedatangannya? Mari kita buka hati, bukan sebagai pengamat politik, tetapi sebagai umat yang rindu melihat kesetiaan Allah melalui sejarah bangsa Israel. Karena jika Allah setia menjaga Israel yang tegar tengkuk ini, maka ada jaminan bahwa Ia juga setia menjaga hidup Anda dan saya. Kita akan membahas beberapa hal penting dalam bentuk tanya jawab. Saudara, yang pertama, adakah dasar teologi bahwa Israel itu adalah jam nubuatan akhir zaman? Ya, ini dinyatakan Yesus sendiri di dalam Matius 24
ayat 32 dan 33 yang tadi telah kita baca tentang perumpamaan pohon ara. Ada banyak teolog menafsirkan mekarnya pohon ara sebagai kembalinya Israel ke tanahnya dan menyatakan kemerdekaan tanggal 14 Mei 1948. Jika Israel sudah kembali ke tanahnya, ke Kanaan, berarti musim panas atau kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Berikutnya, apakah Israel sekarang itu adalah Israel yang dicatat di dalam Alkitab? Karena sekarang ini ada pandangan yang berkata bahwa mereka itu sebetulnya pendatang dari berbagai negara Eropa yang membuat gerakan Zionisme, lalu mengaku-ngaku bahwa komunitas itu adalah Israel yang dahulu ada di Alkitab, yang kembali pada tanah leluhurnya. Padahal mereka itu adalah agresor yang menjajah tanah Palestina. Maka sebagai agresor mereka harus diusir dari Palestina tersebut. Tetapi kalau kita mendalami Alkitab dan kenyataan sejarah masa kini, kita harus berkata ya, memang Israel masa kini sama dengan Israel yang dicatat dalam Alkitab. Apa dasarnya? Ada 3 kesamaan sangat penting. Pertama, agama. Kedua, bahasa. Yang ketiga, budaya. Agama mereka dari dulu sampai sekarang adalah Yudaisme, bukan Kristen atau Islam. Bagi mereka nabi yang terbesar adalah Musa dan bukan Isa. Mereka juga memiliki kitab suci yang disebut sebagai Tanak dari dulu sampai sekarang. Berikutnya, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Ibrani. Memang bahasa ini kemudian menjadi bahasa mati, artinya tidak digunakan lagi apalagi setelah mereka terserak ke seluruh dunia. Tetapi sekarang dengan kembalinya Israel ke tanah perjanjian, mereka menggunakan kembali bahasa Ibrani, bahkan dengan vocabulary perbendaharaan bahasa yang makin banyak dan lengkap. Dan yang ketiga, secara budaya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, budaya-budaya yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi pada masa lalu masih mempengaruhi budaya yang dilakukan juga oleh orang-orang Ibrani pada masa kini. Sehingga dengan 3 kesamaan ini, agama, bahasa, dan budaya, kita yakin bahwa Israel sekarang sama dengan Israel yang ada di Alkitab masa lalu. Saudara, kembalinya bangsa Israel yang telah berdiaspora, artinya tercerai-berai ke dalam berbagai bangsa hampir 2000 tahun yang lalu ke tanah yang sama dan menghidupkan kembali bahasa yang mati, bahasa Ibrani, ini adalah anomali sejarah yang hanya bisa dijelaskan sebagai intervensi Allah dalam kehidupan umat manusia. Saudara, ribuan tahun yang lalu Nabi Yeskel dalam Yeskel pasal 37 menyampaikan penglihatan tentang sebuah lembah penuh dengan tulang belulang yang kering. Namun tiba-tiba terjadi pemulihan fisik karena tulang-tulang yang berserakan itu menyatu kembali. Dan nubuatan ini sudah terjadi ketika Israel kembali ke tanahnya dan mendeklarasikan sebagai bangsa. Blaise Pascal, seorang ilmuwan, pernah berkata Israel adalah bukti keberadaan Tuhan yang paling nyata di bumi. Israel bukan sekedar negara, ia adalah nubuatan yang berjalan. Namun pemulihan spiritual, karena Yeskel juga melihat nafas hidup kemudian masuk ke dalam tulang-tulang kering itu sehingga mereka hidup kembali. Nah, pemulihan spiritual ini belum sepenuhnya terjadi. Israel pada masa kini adalah negara sekuler. Namun saat di mana mereka akan bangkit secara rohani dan percaya bahwa Yesua atau Yesus adalah Mesias, baru akan terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Karena sampai hari ini masih sangat sedikit orang Yahudi atau Yahudi Mesianik yang percaya kepada Yesua. Mereka masih mengeraskan diri dan menantikan Mesias yang lain dan bukan Yesus.
Berikutnya, bagaimana hubungan gereja dan Israel pada masa kini? Nah, ada 3 pandangan yang kita harus pahami. Yang pertama disebut separation theology, teologi pemisah. Israel berbeda dengan gereja. Perjanjian kepada bangsa Israel tidak bisa dialihkan kepada gereja. Gereja adalah suatu entitas rohani yang baru yang tidak berkaitan dengan Israel pada masa lalu. Ada pula yang menyebutnya sebagai dual covenant atau parallel covenant. Maksudnya Allah itu punya 2 jalur keselamatan yang berbeda. Bagaikan rel kereta api yang tidak akan pernah saling bertemu. Satu lewat hukum Taurat untuk orang Yahudi, satu lewat Kristus untuk orang non-Yahudi. Kita tidak percaya akan hal ini karena kita yakin bahwa Yesus satu-satunya jalan tentunya. Yang kedua disebut sebagai replacement theology atau substitusi, teologi pengganti. Israel adalah umat Allah pada masa lalu, tapi telah digantikan oleh gereja pada masa kini karena Israel telah menolak Yesus. Bahkan mereka menyalibkan Yesus dengan bantuan orang-orang Romawi. Sehingga janji-janji di dalam perjanjian lama kini menjadi milik gereja secara rohani. Bangsa Israel sendiri ditinggalkan tanpa penebusan dan tanpa masa depan. Ayat pendukungnya misalnya Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah, ayat ini diartikan bahwa bangsa Israel kehilangan statusnya sebagai umat perjanjian atau umat pilihan yang sekarang telah diberikan kepada gereja. Jadi Israel tidak akan diselamatkan. Tetapi yang ketiga adalah remnant theology. Teologi sisa. Akan ada pemulihan atau restorasi dari sisa-sisa Israel yang bertobat dan percaya. Allah tidak akan membuang Israel. Sisa Israel akan tetap mengalami penggenapan janji yang Allah pernah ucapkan. Khususnya tentang tanah perjanjian yang daerah teritorialnya mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Luas sekali. Itu janji kepada Abraham diteruskan kepada Musa. Dan janji tentang adanya raja kekal yang memerintah di atas tahta Daud sampai selama-lamanya. Itu belum digenapi karena Salomo anak Daud mati, penerusnya juga mati. Tetapi Yesus yang sudah datang dan akan datang lagi akan menjadi raja kekal yang memerintah di Yerusalem dalam kerajaan 1000 tahun dan akan merger bergabung dengan kerajaan kekal yaitu langit baru dan bumi baru. Gereja akan mengambil bagian dalam janji yang akan diterima oleh sisa Israel itu, yaitu milik Allah, Galatia 6 ayat 16. Sisa Israel akan menerima Kristus sebagai Mesias. Dan bersama-sama dengan gereja, orang percaya dari segala bangsa akan menerima janji Allah di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 11-15. Nah, pandangan ketiga ini, remnant theology, lebih selaras dengan konsep Israel sebagai jamnya Allah di akhir zaman. Karena mengajarkan bahwa Allah tidak pernah membatalkan janjinya kepada keturunan Abraham secara fisik. Gereja tidak menggantikan Israel. Dalam Roma 11 ayat 24 ditunjukkan bahwa gereja, yaitu orang percaya non-Yahudi, dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang asli, yaitu Israel. Kita hanyalah zaitun liar yang beroleh anugerah karena ketidakpercayaan Israel untuk sementara waktu. Jadi karena Israel mengeraskan hati, maka orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus dicangkokkan pada rencana keselamatan kekal Allah itu. Nah, jika Allah bisa membatalkan janjinya kepada Israel, apa jaminannya bahwa Allah tidak akan membatalkan janjinya kepada kita? Wah, bahaya sekali.
Namun karena Allah itu setia pada sisa Israel, remnant, maka kita bisa tenang, yakin bahwa Dia pun setia pada kita. Semua janji Allah kepada orang percaya pasti akan digenapi. Nah, kita juga harus memahami akar iman kita. Iman Kristen tidak muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada janji-janji Allah kepada para bapa leluhur Israel. Nah, selanjutnya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah tidak menolak umatnya Israel. Bahkan dalam Roma 11 ayat 25 dan 26, dia juga menjelaskan bahwa karena Israel mengeraskan hati menolak Yesus, maka orang non-Yahudi dari bangsa-bangsa lain, termasuk kita bangsa Indonesia, akan diselamatkan. Tetapi kemudian seluruh Israel akan diselamatkan pula pada akhir zaman. Nah, teologi replacement memandang bahwa dunia akan berakhir dengan penghakiman umum tanpa ada peran khusus bagi bangsa Israel di akhir zaman. Tapi teologi remnant percaya akan ada restorasi nasional. Israel kembali ke tanahnya, ini sudah terjadi. Dan restorasi spiritual. Israel akan mengakui Yesus sebagai Mesias. Ini yang sedang dan akan terjadi dalam skala besar di akhir zaman. Pertanyaan berikutnya, kenapa bangsa Israel begitu dibenci oleh bangsa-bangsa lain? Kita tahu bahwa antisemitisme, anti-Yahudi itu makin meningkat hari-hari ini. Pertama karena faktor rohani. Ada upaya spiritual dari roh-roh jahat untuk menggagalkan janji Allah kepada Israel. Sebab jika Israel musnah, maka firman Tuhan kan dianggap gagal, tidak digenapi. Makanya iblis dan juga banyak bangsa-bangsa yang tidak mengerti firman sangat membenci Israel dan ingin menghapus Israel dari peta dunia. Yang kedua, faktor geopolitik. Konflik tanah dan kedaulatan Israel di Palestina yang berkepanjangan sejak 1948 sampai kini menyebabkan Israel menjadi batu yang menghalangi bagi stabilitas politik dunia. Zakaria 12 ayat 3 berkata, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapatkan luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Jadi orang yang berusaha membereskan masalah Israel seperti orang ngangkat batu, nggak terangkat, malah kakinya, badannya tertimpa oleh batu tersebut. Mereka akan mengalami penderitaan dan pusing, bingung untuk menyelesaikan masalah Israel ini. Selanjutnya, apakah kita setuju dengan semua tindakan Israel? Kadang ada peperangan, ada penembakan, ada pembunuhan dan sebagainya. Jawaban jujurnya, kita tidak harus selalu setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa kini. Alkitab mencatat raja-raja Israel zaman dulu pun sering ditegur oleh para nabi karena bertindak tidak adil. Pada prinsipnya kita harus mendukung hak hidup dari bangsa Israel. Mereka berhak tinggal di tanahnya sendiri yang telah diberikan Tuhan kepada Abraham dan Musa. Daud bahkan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel 3.000 tahun yang lampau. Tetapi ini tidak harus berarti membenarkan setiap kebijakan politik atau militernya jika itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kasih kepada Allah berlaku bagi semua orang, termasuk warga Gaza atau Palestina, Iran, dan lain-lain. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa di bumi ini. Nah, pertanyaan penting berikutnya, bagaimana seharusnya sikap Indonesia? Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, kita sebagai orang percaya harus bijaksana.
yang kita dukung perdamaian dunia tanpa harus membenci salah satu pihak. Secara politis, two-state solution, solusi dua negara, ada negara Israel, tapi kita juga harus mengakui kemerdekaan dan adanya negara Palestina, dianggap sebagai solusi terbaik yang paling adil pada saat ini. Banyak bangsa-bangsa melalui Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations juga setuju akan solusi ini. Namun secara rohani, secara alkitabiah, kita harus melihat bahwa pembagian tanah perjanjian disertai peringatan Tuhan yang keras, yang berkata akan mengadili bangsa-bangsa di lembah Yosafat, Har-Megiddo atau Harmagedon pada akhir zaman. Dalam Yoel 3 ayat 2 dikatakan demikian. Yoel 3 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, Har-Megiddo atau Harmagedon. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Israel disebar ke seluruh bangsa oleh bangsa Romawi. Diinjak-injak oleh bangsa lain. Pada waktu Holocaust oleh Nazi Jerman, 6 juta orang Yahudi termasuk 1,5 juta anak-anak kecil dibantai di berbagai negara yang ada di Eropa dan lainnya. Dan sekarang bangsa-bangsa ingin membagi tanah itu. Tuhan bilang, itu milikku. Kalau engkau membagi, engkau berhadapan dengan pengadilanku. Wah, ini sesuatu yang menggentarkan, saudara. Nah, kita tidak boleh terjebak dalam politik kebencian. Karena Mazmur 122 ayat 6 mengajarkan untuk kita berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini berarti kita harus mendoakan agar mata rohani orang Yahudi yang selama ini tertutup tidak melihat Yesus sebagai Mesias dibukakan. Sehingga mereka percaya Yesua adalah Mesias yang diurapi untuk menjadi raja atas bangsa-bangsa. Kita perlu mendoakan perdamaian bagi warga sipil, baik orang Arab, orang Yahudi, dan yang lain. Mereka seringkali menjadi korban konflik itu. Saudara, lagi pula kita harus ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3. Siapa yang memberkati Israel dalam hal ini akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Oh saudara, kita perlu berdoa agar orang baik Yahudi, Arab mengenal Yesus, Yesua sebagai satu-satunya jalan damai yang sejati. Karena itu saya katakan, harapan satu-satunya untuk Palestina bisa berdamai hanyalah kalau Yesus datang sebagai raja di Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan 1000 tahun, di mana bangsa-bangsa akan datang menghadap Tuhan pada hari raya Pondok Daun. Setiap tahun mereka merayakan dan menyembah Yesus sebagai raja. Selama ini sudah ada diplomasi sunyi, quiet diplomacy. Sudah ada sebetulnya kerjasama secara diam-diam Indonesia dan Israel. Misalnya kerjasama perdagangan atau kerjasama pariwisata. Ada banyak orang-orang berziarah, baik orang Kristen, Katolik ataupun Islam yang pergi ke Yerusalem atau ke Israel. Tujuannya bukan politis, tujuannya ziarah secara rohani. Juga ada kerjasama akademik. Ada berapa banyak orang-orang Indonesia yang belajar pertanian di Israel sampai hari ini. Nah, ini adalah quiet diplomacy sebelum hubungan politik resmi, ada diplomasi yang terbuka, ada kedutaan masing-masing.
Nah, ketika Indonesia menghendaki solusi dua negara, two state solution, sebagai syarat, yaitu Palestina merdeka, tetapi Israel pun dijamin hak hidupnya di tanah itu. Ini bisa menjadi pintu untuk membuka hubungan diplomatik secara resmi. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan penting berikutnya. Benarkah sikap terhadap Israel akan membuat bangsa-bangsa dihakimi oleh Tuhan? Alkitab mencatat dalam Matius 25 ayat 31-46 tentang penghakiman bangsa-bangsa. Judgment of the nations. Pada waktu itu bangsa-bangsa akan dihakimi di Harmagedon, di perang dunia yang terakhir. Lalu akan dibagi berdasarkan kriteria domba di sebelah kanan yang dianggap sebagai penolong umat Tuhan versus kambing di sebelah kiri yang merupakan kriteria pembenci umat Tuhan. Di Matius 25 ayat 40 ada ayat yang berkata begini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat ini biasanya digunakan untuk pelayanan diakonia, menolong orang susah. Tetapi konteks awalnya ini bicara soal akhir zaman, saudara. Bangsa-bangsa akan dihakimi berdasarkan cara mereka memperlakukan saudara-saudara Yesus yang paling hina ini. Nah, banyak teolog menafsirkan ini sebagai bangsa Israel pada masa kesusahan, pada masa peperangan sedang terjadi, termasuk tentunya orang percaya kepada Yesus yang sering mengalami aniaya. Bagaimana posisi Indonesia? Jika bangsa Indonesia secara kolektif atau sisa-sisa yang selamat berpihak pada kebenaran dan mengasihi umat Allah Israel, mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan datang dari sorga ke bumi dan memerintah sebagai raja di bumi selama 1000 tahun dengan ibu kotanya Yerusalem. Ini adalah kesempatan emas. Tidak ada bangsa yang otomatis binasa. Setiap bangsa memiliki kesempatan untuk bertobat dan menyelaraskan diri dengan rencananya Tuhan. Sedangkan yang membenci Israel dan umat Allah akan dikategorikan sebagai bangsa kambing dan akan dibinasakan di neraka. Saudara, ingat ini, jangan membenci apa yang Tuhan pilih untuk digunakan sebagai alatnya. Jangan benci apa yang Tuhan sayangi. Jangan sayangi apa yang Tuhan benci. Karena itu sangat berbahaya untuk kita. Kita tidak harus setuju dengan politik sebuah negara, tapi kita harus mengasihi jiwa-jiwa di dalamnya. Jika Indonesia secara bangsa tetap menutup diri atau memusuhi rencana Allah melalui Israel dan menganiaya orang-orang percaya, termasuk orang-orang Kristen, resikonya Indonesia akan menjadi bangsa kambing. Namun jika ada sisa-sisa di Indonesia yang berdiri bagi kebenaran, apalagi kalau seluruhnya mengalami revival, berjumpa dengan Tuhan, maka bangsa Indonesia akan memiliki bagian dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini doa saya, supaya Indonesia tidak dibinasakan, tetapi diselamatkan melalui cara yang telah saya sampaikan tadi. Yang terakhir, persiapan rohani apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan biarkan nubuatan ini hanya menjadi teori. Bagi orang percaya ini adalah panggilan untuk kita fokus pada penginjilan karena waktu semakin singkat. Jarum jam ilahi sudah tinggal beberapa menit sebelum tengah malam. Yesus segera datang. Mari kita membangun sikap kasih bukan kebencian terhadap bangsa Yahudi sebagai akar iman kita tanpa mengabaikan kemanusiaan bagi bangsa lain. Miliki pembaruan pandangan, mindset. Ketika dunia menawarkan kebencian, Alkitab menawarkan rencana keselamatan. Ayo selaraskan pola pikir dan pandangan kita dengan firman Tuhan.
agar kita juga masuk dalam rencana keselamatan Allah yang sempurna. Kita juga harus menjaga diri agar tidak tertipu oleh pemimpin dunia yang akan muncul dan menjanjikan damai tanpa Kristus, karena dialah si antikristus itu. Matius 24 ayat 42 harus kita ingat. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan segera datang. Mari kita bertobat, berjaga-jaga. Akhirnya, mari kita melihat peristiwa di Timur Tengah bukan sekedar berita media sekuler, tapi kita harus melihatnya melalui kacamata Alkitab. Lihatlah jam Allah di akhir zaman terus berdetak. Ini seharusnya membuat kita hidup lebih hati-hati. Seakan-akan Yesus akan datang esok hari. Sehingga kita harus waspada dan berjaga-jaga. Pastikan minyak dalam pelita kita tetap penuh. Artinya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan bukan keinginan-keinginan dunia. Beritakanlah Injil Kerajaan. Jadilah saksi Kristus di lingkungan terdekat, entah dalam keluarga, kepada teman, rekan kerja, dan sebagainya. Dan mari kita mendukung misi untuk bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Yahudi, agar mereka bertobat dan diselamatkan. Saya berdoa supaya kebenaran ini mencelikan mata hati kita, dan kita mengambil posisi yang tepat untuk pro kepada rencana keselamatan Allah di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu seringkali bukan seperti susu yang encer, tapi makanan keras bagi jiwa kami. Tapi hamba-Mu sudah memaparkan apa yang hamba-Mu pahami dan ketahui tentang firman. Biarlah kami memiliki sikap yang benar. Kami tahu bahwa Israel adalah jam akhir zaman yang Allah nyatakan untuk membuat kami bersiap. Selamatkanlah orang-orang Israel, Yahudi yang masih mengeraskan hati dan menolak Yesus sebagai juru selamat. Kami tahu Tuhan membenci dosanya, tapi Tuhan mencintai manusianya. Seperti Tuhan juga membenci dosa-dosa kami, bangsa Indonesia yang penuh dengan korupsi dan kejahatan, tapi mengasihani bangsa kami dan ingin menyelamatkan bangsa kami. Biar kami menjadi bangsa yang pro kepada Yesus dan rencananya, sehingga kami digolongkan sebagai kelompok domba yang memperoleh hidup yang kekal, bukan seperti kelompok kambing yang akan binasa di dalam api neraka. Biarlah firman ini sungguh-sungguh mencelikan mata hati kami dan membuat kami bertobat, berubah pola pikir, berubah sikap hidup, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Jika video ini memberkati Anda, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pengajaran firman Tuhan berikutnya. Tuhan memberkati.